Bab 37. Perdebatan sengit. Percakapan sebelumnya, saat Basten menyapa ayah mertuanya yang tidak senang dengan sapaannya itu, seolah-olah Pak Aguso menganggap kehadiran Basten di situ tidak lebih dari orang lain. Atau dengan istilah lain, bagi Pak Aguso, Basten itu menantu yang tak dianggap. Basten yang telah memenuhi kewajibannya menyapa mertuanya. Dia tak peduli dengan sikap Pak Aguso yang selalu terlihat tidak senang dengan dia. Bahkan jika semuanya anggota dalam keluarga Pak Aguso itu pun membencinya. Dia tidak peduli karena yang terutama bagi dirinya ialah kebahagiaan Canari. Kehadirannya pun di situ bukan karena pernikahan Velti, tapi hanya untuk membuat istrinya senang, tidak lebih dari itu. Beberapa menit kemudian, tidak ada lagi perdebatan di dalam kamar Velti. Semuanya kini sudah siap-siap menyaksikan pernikahan Velti. Satu persatu rangkaian acara telah selesai, hingga pada pengucapan ijab kabul sudah selesai. Namun mas kawin yang diberikan Aldo dengan Velti tidak sebanding dengan mas kawin yang diberikan Basten dulu pada Canari. Aldo memberikan sebuah mobil, sedangkan Basten dulu memberikan sebuah gitar. Walaupun demikian, semua kembali pada pilihan hati seseorang, karena yang menjalankan kehidupan ini ialah kita sendiri, bukan orang lain. Setelah rangkaian acara pernikahan Velti telah selesai digelar, sebelum semuanya berpisah dari tempat itu, beberapa menit dulu mereka gunakan waktu untuk ngobrol-ngobrol, lebih tepatnya obrolan internal keluarga. Semuanya masih ada di situ, bahkan yang barusan melangsungkan pernikahannya pun masih gabung di ruangan tamu itu. Mas kawin dalam sebuah pernikahan, itu ialah gambaran yang dapat mencerminkan seberapa loyalnya seorang suami. Tiba-tiba Pak Aguso berbicara, seperti yang sedang menyindir Basten yang memberikan mas kawin dulu pada Canari hanya sebuah gitar. Bukan seperti mas kawin yang diberikan Aldo pada Velti. Mendengarkan perkataan Pak Aguso, Canari yang sebelumnya sedang merencanakan untuk memohon restu yang tulus dari hati ayahnya pada saat berkumpulnya keluarga besar mereka, emosinya malah terpancing dengan perkataan ayahnya yang memang jelas-jelas menyindir suaminya, dan hal itu tidak ia terima. Lah, Basten kan tahu kalau aku tidak bisa bawa mobil. Jadi dia ngasih benda yang memang bisa aku pakai. Dia memberikan apa yang aku pilih. Lagian yang diberikan suami saya dulu, ditambah dengan perhiasan, itu sebanding kok dengan harga mobil yang diberikan sama kakak. Canari langsung membantah perkataan ayahnya. Iya. Dan itu wajar saja. Kekayaan suamimu kan lebih banyak daripada keluarga Aldo. Lagi-lagi Pak Aguso semakin menyudutkan Basten. Udah. Cukup. Gak ada yang namanya banding-bandingin di sini. Yang penting kalian bahagia dengan pernikahan kalian dan dengan suami kalian sekarang. Ibu Shirley menjadi penengah dalam perdebatan itu. Karena ia tahu ekspresi wajah Canari yang mulai memerah karena kepanasan dari perkataan ayahnya. Kak, coba aku lihat cincin kawin kakak itu. Canari masih terlihat berapi-api yang tidak semudah itu meredakan emosinya dengan ucapan ibunya. Cincin emasnya sangat kecil, sindir Canari yang melibatkan langsung kakaknya seraya memamerkan cincinnya yang lebih mahal dibanding harga cincin yang dipakai kakaknya. Suasana dalam pertemuan yang sangat singkat itu maunya, kini semakin berapi antara sang ayah dan anak. Rahang Pak Aguso sangat jelas terlihat mengeras dengan perkataan-perkataan Canari. Ternyata kamu bukan semakin baik setelah menikah sama laki-laki ini.
Dulu kamu tidak pernah melawan, membantah perkataan ayah, tapi sekarang kamu malah berani membantah perkataan orang tua. Benar kata orang, pergaulan yang sangat buruk pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Perkataan Pak Aguso terdengar keras sambil menatap Basten yang memilih diam, tanpa menegur istrinya. Pak, kalau papa gak kenal bagaimana orangnya dulu, jangan langsung dihakimi begitu saja dong Pak. Aku tidak suka dengan cara ayah yang semakin menyudutkan suami aku. Mengapa si ayah selalu tutup mata dengan kebaikan orang lain? Apakah sejijik apa si suami aku ini? Perkataan Canari semakin tak terkontrol, selayaknya yang sedang berdebat dengan orang yang sebaya dengan dia. Dengar ya. Sebelum kamu kenal dengan pria ini, ayah lebih dulu kenal dia, dan tahu bagaimana kelakuannya di luar sana. Di sisi lain, hati kecil Basten berbisik, andaikan saja kamu bukan orang tua istri gua, pasti gua udah cungkil balik nih meja di hadapan lu. Wajah Basten mulai terlihat gak nyaman. Sudah itu, kamu juga, bukannya diam, malah menantang perkataan ayahmu. Ayah juga. Sudah. Gak enak kayak gini di hari bahagia ini. Lagi-lagi Ibu Shirley membatasi perdebatan yang sudah tak terkontrol itu. Sepertinya, aku yang seharusnya pergi dari sini. Akhirnya Basten berbicara. Mas, kalau kamu pergi, maka aku juga pergi dari sini. Ayo kita pergi dari sini. Ucap Canari langsung berdiri dan meraih tangan suaminya. Dek, jangan pergi. Jangan tinggalin kakak di hari bahagia kakak. Perkataan itu terdengar dari Velty yang sudah mulai memerah bola matanya, yang hendak ingin mau meneteskan air mata. Beberapa detik yang lalu setelah mendengarkan perkataan Canari, Pak Aguso kini tahu sekarang sejauh mana hubungan putri bungsunya itu dengan pria yang sangat ia benci itu. Hanya karena kebenciannya dengan Basten yang sangat terlalu buruk itu di matanya, membuatnya buta akan semua kebaikan Basten yang kini sudah membuat kehidupan putri bungsunya itu bahagia. Canari yang sudah sangat marah, memaksa suaminya untuk segera pergi dari situ. Namun Velty tetap berusaha menghentikan tindakan adiknya. Sebenarnya apa sih yang sangat penting ini yang diperebutkan, sampai terjadi perdebatan yang tak karuan ini? Perkataan Ibu Shirley mulai terdengar bosan dengan bujukannya yang tak ada artinya bagi mereka. Dek, aku mohon, kalian jangan pergi. Velty semakin berusaha menahan adiknya. Maaf Kak, aku tidak bisa betah di sini. Canari berusaha melepaskan tangannya dari tangan kakaknya. Basten terlihat bingung menyikapi situasi itu. Apalagi Aldo yang baru melangsungkan pernikahannya. Ia hanya terlihat menghibur istri barunya. Sebuah hembusan nafas dari Basten. Baiklah, aku tetap di sini. Dan gak akan kemana-mana. Basten memilih untuk mengalah demi kebaikan semuanya. Mas, aku mau tanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi ini? Mas ada masalah apa dengan Basten? Hingga sampai detik ini Mas masih marah sama Basten. Ibu Shirley menyelidiki penyebab utama kebencian suaminya kepada Basten. Pak Aguso memilih untuk tidak menjawab dan langsung pergi menuju kamar mereka di lantai 2, tanpa pamit sama siapapun. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kali ini Bu Shirley melemparkan pertanyaan pada Basten. Keheningan pun menguasai ruangan itu.
Bahkan satu persatu yang ada di situ mencari kesibukannya dengan situasi yang sedang memanas, karena semua hanya merasa kebingungan dengan sikap Pak Aguso yang selalu dan sangat membenci Basten. Beberapa menit kemudian, ketika di ruangan itu hanya terlihat beberapa orang yang posisi duduknya berjarak, kecuali dengan Canari yang masih duduk di samping suaminya. "Chan, apa kamu sudah siap?" tanya Basten sama istrinya yang berencana ingin mencoba menanyain restu dari ayah mertuanya terhadap hubungan mereka. "Mas, sekarang tinggal gimana Mas memperjuangkan aku. Aku belum siap untuk memilih di antara kalian, apakah Mas atau Ayah. Karena aku tahu ini tidak semudah yang kita bayangkan untuk meluluhkan hati Ayah yang sekeras batu itu. Tapi aku yakin, Mas pasti bisa, aku selalu mendukungmu Mas." Jawab Canari meyakinkan suaminya bahwa mereka bisa melalui rintangan ini terhadap ayahnya. Basten yang sangat ahli dalam urusan menyembunyikan perasaannya yang sudah sangat tidak nyaman dengan pernikahan Velty. Hanya karena ayah mertuanya yang keras kepala, dia tetap terlihat santai di tempat itu. Bahkan ia lebih memilih menampakkan wajah cerianya, walaupun dengan terpaksa. Walaupun demikian, Canari tetap merasakan apa sesungguhnya yang sedang dirasakan oleh suaminya, meskipun Basten berusaha untuk terlihat santai di rumah itu. "Capek ya Mas? Ayo kita pulang saja." Chan mengajak kesekian kalinya suaminya untuk pulang dengan nada datar. "Apa? Pulang? Pulang kemana? Ke rumah? Mas udah booking kamar hotel lagi. Untuk malam ini. Masa udah puas hanya sekali cer asteris T itu tadi pagi sayang." Basten malah menggoda istrinya. Canari langsung tersenyum malu, sambil mencondongkan wajahnya di telinga suaminya. "Sang asteris lagi yang Mas." Kemudian Chan langsung duduk bermesraan dengan suaminya. Perasaan Basten langsung kebingungan dengan cara duduk istrinya, apalagi di ruang terbuka, dan di rumah mertuanya lagi. Antisipasi pertama ialah jika dilihat oleh ayah mertua yang berkepala batu. Awas itu no, ayah udah lihat kita, entar nambah kasus lagi." Sentak Basten yang kebingungan saat dilihat kemesraan mereka oleh ayah mertuanya. Namun apa yang Chan lakukan setelah mendengarkan perkataan suaminya? Ia malah semakin mesra dan manja di pangkuan Basten. "Biarin aja dia lihat Mas, biar ayah tahu kalau anaknya ini sudah terlanjur sayang sama menantu yang ia benci. Jujur, selama ini aku udah ikuti semua kemauan mereka. Terkadang aku harus melawan hati aku sendiri. Aku melawan kemauanku hanya demi menghargai mereka. Tapi itu cukup. Kali ini aku harus bisa juga egois." Basten memahami perkataan istrinya barusan yang sedang berusaha menahan tangisan. Tentu dengan sikap Canari yang seumur hidupnya tidak pernah seegois ini terhadap ayahnya. Next.